Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, di bulan suci penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul dan bertemu lagi dalam acara Tafsir Al-Misbah bersama saya Irgi, di mana nanti kita akan mendengarkan penjelasan mengenai ayat-ayat suci Al-Qur'an dari Bapak Quraisy Shihab. Dan kali ini kita juga akan membahas terjemahan dari isi ayat suci Al-Qur'an yang nanti akan disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab, dan kita akan melanjutkan surat Al-Anbiya yang kemarin juga sudah dibahas, dan kali ini adalah surat Al-Anbiya ayat 30 sampai 35, di mana isinya mengenai makna tentang asal usus penciptaan alam raya yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di studio sudah hadir kawan saya. Di sini sudah ada Ferdi Hasan dan juga Safina Ferdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mau hadir di Tafsir Al-Misbah. Dengan senang hati. Baik. Baiklah, kalau begitu langsung saja pemirsa, kita akan langsung membahas tentang surat Al-Anbiya ayat 30 sampai 35. Silakan Pak Quraisy. Baik, senang bertemu dengan Anda berdua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, mari kita lihat ayat kita ini. Ayat kita ini menyatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Tidakkah, butakah, picikkah pikiran dan mata hati orang-orang kafir itu, sehingga tidak memperhatikan, tidak mengetahui bahwa langit dan bumi tadinya satu gumpalan, kemudian kami membelahnya dan kami menjadikan air adalah sumber segala yang hidup. Maka apakah mereka belum lagi mau percaya bahwa yang mengatur itu adalah Tuhan yang Maha Esa? Sebelum kita masuk penafsirannya, saya ingin memberi mukaddimah, gambaran umum. Al-Quran ini terdiri dari 6.000 ayat lebih. Itu punya tujuan dari kehadirannya. Tujuannya yang pertama, apa yang disebut akidah. Akidah itu adalah menuntut, mengajak orang percaya. Percaya pada apa? Percaya bahwa Tuhan Maha Esa, percaya ada hari kemudian, percaya ada nabi-nabi, percaya ada malaikat. Oke, itu satu. Yang kedua, tujuannya yang kedua, menginginkan orang melaksanakan hukum dengan baik. Itu yang dinamai syariat. Yang ketiga, tujuannya adalah menginginkan orang, manusia, menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Terkadang, kalau dari segi hukum boleh, terkadang ditinjau dari segi moral, kurang baik. Agama menghendaki Anda memilih yang terbaik. Karena itu, kalau dari segi hukum, siapa yang menampar Anda, Anda boleh tampar dia. Siapa yang memaki Anda, Anda boleh maki dia. Tapi dari segi akhlak, jangan maki dia. Ini 3 tujuannya. Nah, dalam konteks mencapai 3 tujuan itu, Al-Quran mengajak manusia. Yang pertama, memperhatikan diri. Pelajari dirimu. Kamu itu lemah. Kamu itu membutuhkan sandaran. Kamu itu sangat istimewa. Ya kan, manusia. Yang kedua, mempelajari alam raya. Coba lihat alam raya ini. Begini indah, begini teratur. Ini tidak mungkin tidak ada penciptanya. Tidak mungkin dia ciptakan itu secara sia-sia. Yang ketiga, dia menguraikan kisah-kisah. Pengalaman orang dulu bagaimana. Oh begini toh kalau orang melanggar. Begini toh kalau orang baik. Supaya kalau baik kita pelajari kenapa baik lalu kita ikuti. Nah, yang keempat,
janji dan ancaman. Ini apa? Nah, ayat kita ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang alam raya, supaya kita pikirkan, supaya sampai kita kepada percaya bahwa memang ada penciptanya, penciptanya maha mengetahui, dia memberi kita petunjuk, petunjuknya syariat dan akhlak itu. Nah, ya kan, itu Quran semua berkisar itu. Nah, sekarang mari kita lihat, tidakkah orang-orang kafir itu memperhatikan bahwa langit dan bumi tadinya satu gumpalan, baru kami pisahkan. Ada lagi keistimewaan Al-Quran yang lain. Anda bisa memahaminya, orang lain pun dalam ayat yang sama bisa mempunyai pemahaman yang berbeda dengan Anda. Dua-duanya bisa benar. Boleh jadi kebenarannya di sini sekian persen, di sana sekian persen, kita gabung. Karena itu penafsiran bisa berbeda-beda. Kita sulit memastikan inikah atau tidak. Saya sering memberi contoh, tidak ada yang dapat memastikan makna satu kalimat kecuali pengucapnya. Kalau saya berkata, saya belum makan, apa maknanya? Lapar. Lapar. Bisa tidak diartikan masih kenyang? Bisa juga. Bisa tidak diartikan jangan habiskan makanan itu? Yang tahu persis saya. Karena itu kita tidak boleh, kalau sudah memenuhi ketentuan-ketentuan, kita tidak boleh lantas berkata, oh ini penafsirannya salah ini. Dulu orang-orang menafsirkan ayat yang kita bahas ini, bahwa tadinya satu gumpalan menyatu terus kami belah. Dia katakan, langit tertutup kita lihat, tapi begitu hujan turun terbelah itu langit turun hujannya. Sesuai dengan akal pemikiran mereka ketika itu. Tanah tertutup, ada benih masuk dalam tanah, tumbuh terbelah. Ini penafsiran. Nah, penafsiran modern lain. Dia katakan alam raya ini tadinya satu gumpalan, kemudian terjadi Big Bang, meledak, terpisah. Ada langit dengan galaksinya, dengan ininya, ada bumi. Kalau penafsiran ini kita ambil, maka ini salah satu bukti bahwa memang kitab suci ini bersumber dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Karena dulu masa Nabi, mana ada yang tahu tentang itu, ya kan? Nah, dengan demikian, kita yang hidup sekarang dan memahami ayat ini seperti itu, langsung akan berkata, jika demikian kitab ini bukan karangan Muhammad, pasti bersumber dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Yang lebih menarik lagi, bahwa di sini dikatakan kami jadikan air adalah, bisa ada dua penafsirannya, adalah kebutuhan semua yang hidup, atau kami jadikan semua yang hidup itu bersumber dari air. Ini juga sekarang kita lihat, katanya di mana, di planet-planet yang tidak bisa ada kehidupan di sana kalau tidak ada airnya, ya tahu. Nah, kita lihat tidak ada yang hidup kecuali bersumber dari air, manusia dari air, binatang dari air dan segalanya. Saya kira itu yang kita pahami. Baik, kita akan lanjutin lagi pembahasan kita untuk ayat selanjutnya, pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ada perbedaan antara kami ciptakan dan kami jadikan. Kalau ciptakan hanya sekedar menjelaskan bahwa ini ada sesuatu yang tercipta. Tapi kalau kami jadikan, itu menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang wujud untuk kamu manfaatkan. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita untuk ayat selanjutnya, masih di Al-Anbiya, surah ayat 30-35. Dan tadi Bapak Quraisy sudah menjelaskan mengenai ayat yang sebelumnya, yang intinya adalah air sebagai sumber kehidupan. Pak Quraisy, silahkan dilanjutkan. Kita lanjutkan ayat 31, masih berbicara tentang alam raya yang mestinya direnungkan oleh manusia untuk sampai kepada
percaya dan mengamalkan firman-Nya. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Wa ja'alna, kami jadikan. Ada perbedaan antara kami ciptakan dan kami jadikan. Kalau ciptakan hanya sekedar menjelaskan bahwa ini ada sesuatu yang tercipta. Tapi kalau kami jadikan, itu menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang wujud untuk kamu manfaatkan. Ya toh? Apa itu? Kami jadikan di bumi ini ada gunung-gunung yang tertancap jauh ke bawah lapisan bumi, agar supaya kamu tidak oleng. Jadi gunung itu seperti pasak, bergerak. Bumi ini kita rasanya tidak bergerak, bumi tidak oleng, karena ada gunung. Gunung-gunung itu yang tertancap. Itu seperti kalau kita mau berikan contoh kemah, kan ada ininya ya. Jadi walaupun ada angin, dia tidak bergerak. Ya. Ini Tuhan ciptakan itu sedemikian rupa, dan itu diaturnya sedemikian rupa sehingga selalu memberi manfaat kepada kamu. Bahkan, kita mau lihat lagi, gempa pun ada manfaatnya. Gempa itu menjadikan tanah di situ subur, ya kan? Paling tidak, gempa itu tidak menyeluruh. Ya. Oke, itu satu. Coba renungkan itu. Wa ja'alna fiha fijajan subulan. Kami ciptakan di bumi ini jalan-jalan. Ada mendaki, ada menurun. Tetapi walau dia mendaki dan menurun, kamu tidak sulit berjalan. Memang kalau dibanding antara jalan datar dan mendaki lebih sulit. Tapi kesulitannya itu tidak menjadikan kamu tidak. Orang mendaki gunung kok jadi hobi. Coba lihat itu. Baru lanjutannya. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha. Kami jadikan langit itu atap yang terpelihara, atau atap yang memelihara. Bisa dua. Kita lihat. Dulu ulama-ulama berkata begini. Ini ada setan-setan, ada jin yang seringkali naik ke atas mendengarkan percakapan malaikat. Jin-jin inilah yang mendengar itu, yang pergi ke peramal-peramal untuk menyampaikan itu. Jadi dulu sebelum masa Nabi Muhammad, peramal itu sangat dipercaya. Setelah lahirnya Nabi Muhammad, oleh Al-Quran dikatakan jin-jin itu mengeluh. Ini ada apa yang terjadi? Setiap kami mau naik ke atas, kami dilempari. Sehingga kami tidak mudah sekarang naik. Ada yang berusaha naik, mendengar sedikit dari percakapan malaikat itu, dan tidak mendengar yang lain. Jadi yang sedikit itulah yang disampaikan, sehingga dijadikan kesimpulan. Ya, itu penafsiran dulu, dan itu bisa benar. Tapi ada penafsiran yang lebih baik. Di alam raya kita ini ada meteor-meteor. Itu jutaan setiap saat yang jatuh ke bawah. Tetapi anehnya, hampir tidak ada yang sampai ke bumi. Karena dia terpelihara. Tuhan yang atur itu. Kalaupun dia jatuh ke bumi, hampir tidak pernah kita dengar bahwa itu jatuh di keramaian manusia. Kenapa itu? Ya kan? Ada sinar ultraviolet, tidak sampai ke bumi. Kenapa? Tuhan atur itu untuk kepentingan manusia. Itu namanya langit dijadikan
atap yang terpelihara sehingga manusia dapat hidup dengan nyaman di bumi. Tetapi kendati sudah sedemikian banyak tanda yang kami sampaikan, ayat ini kemudian melanjutkan, wahum an ayatiha mu'ridun. Sayang, mereka itu tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Baru dia katakan, dialah yang menciptakan. Tadi menjadikan. Dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Semua beredar di dalam garis edarnya, tidak ada yang menyimpang sehingga tidak terjadi tabrakan. Dan semuanya semua punya ukuran yang pas. Itu di surat Yasin dikatakan wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Itu zalika takdir. Semua berjalan tepat, tidak berubah. Sehingga Anda bisa menyatakan bahwa akan terjadi gerhana 100.000 tahun yang akan datang. Ya kan? Orang bisa lihat bulan dari perhitungan, semua teliti, tidak pernah tabrakan, walaupun beredarannya sedemikian. Ini pasti ada yang atur dong. Semua beredar di tempat peredarannya, beredar bagaikan orang yang berenang. Yasbahun itu orang yang berenang. Nggak tabrakan juga kalau berenang. Tidak tabrakan. Saya kira kita lanjutkan nanti. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ada 2 ayat yang dibahas, tapi selanjutnya akan kita sambung lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, musibah itu adalah sesuatu yang Anda tidak senangi, yang lahir akibat ulah Anda. Tapi kalau bala itu sesuatu yang boleh jadi Anda senangi atau tidak senangi, yang tidak ada keterlibatan Anda di dalamnya karena Tuhan yang menetapkannya buat Anda. Semua. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi Pak Quraisy menjelaskan 2 ayat yang sebelumnya adalah bahwa Allah mengatakan waja'alna, kami jadikan sesuatu untuk kamu manfaatkan. Namun di ayat selanjutnya dikatakan juga bahwa sayang mereka itu tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Quraisy, kita lanjutkan lagi untuk ayat selanjutnya. Setelah memaparkan sekelumit dari kuasa Allah ini, diingatkan, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Tidak seorang manusia pun sebelum engkau yang kami berikan dia kekekalan hidup di dunia. Apakah jika engkau mati, wahai Muhammad, mereka merasa akan kekal hidup? Kenapa demikian? Ini kaum musyrik zaman Nabi itu sudah tidak bisa menghadapi ini. Maka apa dia katakan? Kita tunggu aja supaya sampai dia mati, selesai urusan. Turun ini. Tidak ada yang tidak mati. Apakah kalau engkau mati, wahai Muhammad, mereka akan kekal? Tidak. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan apa yang kamu anggap buruk dan baik sebagai ujian, dan akhirnya kepada kami saja kalian akan kembali. Oke, kita ada hal yang menarik di sini. Mati, maut itu hilangnya kehidupan. Al-Quran menggunakan sekian banyak kata sinonim mati. Mati, ajal, tiba ajalnya, wafat. Semua bermakna mati kan? Walaupun penekanannya beda-beda. Ada satu kata yang
terlihat aneh. Mati itu dinamai yakin. Yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai yakin datang kepadamu. Nabi Muhammad sudah yakin atau belum? Yakin beliau. Tapi dia masih tetap menyembah. Kalau begitu bukan yakin itu maknanya. Yakin itu maknanya mati. Mengapa kematian dinamai yakin? Karena tidak ada suatu pertanyaan yang diajukan kepada seseorang, siapapun dia, kapanpun dia, dimanapun dia, yang jawabannya semua sepakat. Apa itu? Saya bertanya sekarang. Semua manusia mati yakin. Siapapun yang Anda tanya, dia akan berkata yakin. Kalau saya bertanya, Tuhan wujud, Anda berkata iya. Orang komunis berkata apa? Kita beda pendapat. Tapi yang tidak berbeda yakin. Kenapa? Karena setiap jiwa pasti mengalami kematian. Nah, dan di sini diingatkan, dan kami menguji kamu dengan sesuatu yang kamu anggap buruk dan sesuatu yang yang kamu anggap baik. Sebenarnya itu ujian. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat dulu yang dianggap baik. Kami beri kamu harta dan kedudukan. Baik itu. Oke, itu ujian. Kami beri kamu penyakit. Itu ujian. Untuk kita ketahui kamu sabar atau tidak. Jadi hidup ini ujian. Itu sebabnya saya ingin berkata begini. Kita dalam bahasa Indonesia seringkali mempersamakan musibah dan bala. Ya kan? Kalau dalam bahasa Al-Quran, musibah itu adalah sesuatu yang Anda tidak senangi, yang lahir akibat ulah Anda. Tapi kalau bala itu sesuatu yang boleh jadi Anda senangi atau tidak senangi, yang tidak ada keterlibatan Anda di dalamnya, karena Tuhan yang menetapkannya buat Anda. Semua kita kena bala. Hidup ini bala. Jadi bisa jadi Anda tidak bersalah, tapi Anda kena bala. Apa salahnya orang yang jalan di jalan ditabrak mobil? Itu ujian, bala. Boleh jadi ujian untuk keluarganya. Hidup ini penuh dengan ujian Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengelola ujian kita. Ini yang dikatakan wa nabluwakum bala, kami memberi bala kepada kamu dengan ini. Jadi kita tidak bisa ini. Ada rahasia Tuhan di situ. Kalau Anda tidak bersalah, terus Anda terkena sesuatu yang kita namai musibah. Dalam bahasa agama bala, Anda dijadikan alat Tuhan untuk mengingatkan orang lain. Iya kan? Apa salahnya itu korban jatuhnya pesawat? Tidak ada salahnya kan? Tuhan jadikan dia alat untuk mengingatkan orang lain bahwa kematian sewaktu-waktu bisa datang. Nah, baru diakhiri wa ilaina turja'un. Mati kalian tapi bukan jadi tanah. Kalian akan kembali kepada kami untuk dilakukan perhitungan. Jadi kalau demikian, kembali lagi kepada tujuan kehadiran Allah, kalian harus percaya bahwa ada hari pembalasan. Itu saya kira. Baik. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan untuk beberapa ayat, yang pastinya mungkin Ferdi atau Vina ada pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan. Ya, tadi Pak Quraisy sampaikan bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti gitu kan. Yang pasti hanyalah kematian. Mungkin saya bisa janji sama Irgi di minggu depan ketemu gitu, tapi mungkin umurnya sudah tidak ada, jadi itu tidak pasti. Tapi kematian itu pasti. Hidup ini adalah ujian gitu, Pak Quraisy. Jadi setiap orang itu ada di bumi ini untuk memaknai ujian-ujian yang itu untuk persiapan di hari kemudian. Ada di Al-Quran yang menyatakan bahwa kita bicara mengenai kematian, Pak Quraisy, bahwa hanya orang beriman
yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jelas itu. Orang beriman yang dijanjikan untuk masuk ke surga, masuk ke ini. Orang kafir bagaimana? Bermacam-macam. Nah, apakah dengan demikian kita dapat memastikan bahwa orang beriman pasti masuk surga menurut ukuran kita? Orang kafir pasti masuk neraka menurut ukuran kita. Nah, saya ingin berkata begini, ada hak prerogatif Allah. Tidak ada yang dapat memastikan seorang masuk surga atau masuk neraka. Apa yang kita duga ini orang baik, ini pasti masuk surga, belum tentu. Kenapa belum tentu? Paling tidak ada dua faktor. Boleh jadi yang kita lihat berbeda dengan hakikatnya. Ya kan? Orang kafir juga begitu. Boleh jadi dia mencari jalan, dia tidak temukan. Ada itu dikatakan Descartes, filosof Prancis itu berkata, saya sekarang penganut agama Kristen, saya pelajari, saya anggap itu benar. Tapi saya dengar di timur ada agama. Kalau itu lebih benar, itu yang saya akan anut. Ini dalam pencarian. Nah, jadi ada hak prerogatif Allah. Kalau hak prerogatif itu kita bisa ibaratkan atau persamakan dengan gerasi presiden. Ya kan? Memang dalam kitab undang-undang ini tertulis begini, tapi ada pertimbangan yang bisa menjadikan ini dikurangi, ya kan? Jadi itu jangan pastikan seseorang itu. Nah, bahkan dalam agama itu ada dikatakan begini, seorang yang berdosa, bergelimang dosa, diampuni Tuhan dosanya dan dimaafkan kesalahannya, lalu dimasukkan ke surga karena dia memberi minum seekor anjing. Ya kan? Apa artinya ini seekor anjing? Tapi ini dinilai Tuhan dari ketulusannya. Dari ini. Itu yang menjadikan dia diampuni Tuhan. Sebaliknya ada seorang yang menghalang, tidak memberi makan seekor kucing. Jadi saya kira begitu. Jangan deh tentukan surga dan neraka. Ya. Semakin banyak orang masuk, semakin baiklah. Baik. Terjawab, Mas Ferdi? Oke, baik. Kalau masih belum terjawab atau masih ada pertanyaan lagi, nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Surga dan neraka hak prerogatif Allah. Jangan berkata ini pasti masuk neraka, ini pasti masuk surga. Memang di kitab ini ada dikatakan, boleh jadi, saya katakan ya, boleh jadi itu ancaman. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Dan sekarang kita akan lanjut lagi pembahasan kita. Pak Quraisy, mungkin saya ingin menyambung satu pertanyaan tadi dari Ferdi mengenai siapa yang akan masuk surga menurut Allah. Dan Pak Quraisy tadi menyebutkan bahwa siapa yang masuk surga itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau begitu untuk orang-orang yang terlahir tidak beragama Islam? Karena yang kita pahami bahwa yang beriman itu adalah orang-orang yang mengerti Islam dan menjalankan dan juga mengamalkan. Dan kita mengambil kesimpulan bahwa yang masuk surga adalah orang-orang yang memang ada di jalan Allah, di agama Allah. Tapi untuk orang-orang yang terlahir tidak beragama Islam, bahkan ada orang-orang yang terlahir beragama Islam namun tidak mempunyai tempat untuk mempelajari lebih jauh. Contoh soal, mungkin ada orang yang terlahir beragama Islam tapi orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu, akhirnya dia tidak punya acuan. Bagaimana Pak Quraisy? Yang pertama, Tuhan itu maha adil. Dia tidak mungkin mempersamakan, saya pernah katakan ini, seorang yang mampu, terpelajar, punya kesempatan belajar, lantas dia tidak mau belajar. Tidak mungkin kita persamakan orang ini dengan seorang miskin yang butuh, yang kesehariannya mencari ini. Tuhan tidak mempersamakan. Dia lihat ini, jadi kita tidak bisa berkata otomatis ini begini. Tuhan dalam dua tanda petik punya pertimbangan.
ini begini. Ya kan? Nah, memang hakim yang manusia ini harus terikat dengan peraturan dan undang-undang. Dia kalau ditanya, oh ini begini, berdasar teori. Nah, tetapi dia harus ingat bahwa gerasi ada pertimbangan. Jadi jangan serta-merta berkata, itu hadis-hadis banyak sekali seperti itu. Ada satu orang, di dalam hadis ada dikatakan, 2 orang boleh jadi berkawan, di hari kemudian, dua-duanya ditetapkan masuk neraka. Karena amal baiknya tidak cukup. Oke? Karena dia berkawan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, dia kurang amal baiknya, saya juga kurang amal baik saya. Amal baik saya kasih dia deh, biar dia masuk surga, saya yang masuk neraka. Hah? Kata Tuhan begitu. Kamu begitu dermawan, saya lebih dermawan dari kamu. Dua-dua masuk surga. Ya kan? Jadi, sekali lagi, surga dan neraka hak prerogatif Allah. Jangan berkata, ini pasti masuk neraka, ini pasti masuk surga. Memang di kitab ini ada dikatakan. Boleh jadi, saya katakan ya, boleh jadi itu ancaman. Tetapi mari kita lihat. Burukkah membatalkan janji yang baik? Saya janji Anda mau beri hadiah, Anda katakan tidak jadi. Buruk atau tidak itu? Buruk. Burukkah saya membatalkan ancaman saya? Atau justru baik? Baik. Nah, kalau begitu, kalau ada ancaman Tuhan, saya ingin kita itu bersangka baik pada Tuhan. Tapi berusaha. Jangan cuma sangka baik tanpa usaha. Itu Abu Nawas. Terkenal Abu Nawas. Itu ada syairnya. Abu Nawas itu seorang yang segala kejahatan dia sudah lakukan. Abu Nawas. Dia waktu mau mati, insya ya Allah, saya tidak wajar dapat surga. Tapi saya juga tidak kuasa untuk disiksa di neraka. Maka anugerahkanlah saya pengampunan. Coba ya, sehingga saya tidak masuk surga. Karena itu orang berkata, jangan andalkan amal Anda. Karena belum tentu amal Anda benar. Kalaupun benar, belum tentu ikhlas. Nah, saya lebih mengandalkan kemurahan Allah daripada amal saya. Tuhan kan baik. Saya kira itu ya, jadi kembali lagi kita kepada ini. Surga neraka serahkan deh sama Tuhan. Ya, jadi itu memang hanya penafsiran kita aja sebagai manusia, Pak Qurais ya. Oke, baik. Nanti mungkin Vina akan ada pertanyaan, tapi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Saya beri contoh, saya sering beri contoh ini. Tuhan itu tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Tapi Tuhan bertanya 10 berapa tambah berapa. Bisa beragam. Baik pemirsa, kita masih di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan lagi. Kita bagi kesempatan kepada Vina untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Qurais. Silakan Vina. Ya, Pak Qurais, mungkin tadi kita kan sudah lihat betapa banyak petunjuk dari Al-Quran yang sudah begitu jelas. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak beriman gitu ya menurut Pak Qurais dan masih saja mengingkari isi Al-Quran? Dia lengah. Dia terbawa arus. Dia dia tenggelam dalam foya-foya, dalam kehidupan material. Dia tidak tersentuh jiwanya oleh kebenaran. Itu sebab lupa. Itu dalam salah satu episode ketika kita berbicara tentang kematian, kapan kita berbicara bahwa mereka melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan sambil bermain-main, mendengar ayat Tuhan sambil main-main. Jadi mana bisa dia itu?
Kita sekarang ini banyak orang yang tenggelam di situ, pikirannya hanya dunia, materi, kekuasaan dan sebagainya, sehingga lupa ini. Itu saya kira salah satu sebabnya. Baik. Terjawab? Masih ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau boleh tanya lagi Pak Ustadz, nah, tadi kan begitu banyak tafsir yang seperti tadi Pak Ustadz mungkin sudah sampaikan bahwa setiap orang bisa penafsirannya berbeda-beda gitu ya. Nah mungkin kayak orang awam seperti saya banyak bertanya kepada guru-guru agama gitu. Biasanya dalam satu ayat pun penafsirannya bisa berbeda-beda di setiap guru gitu ya Pak Ustadz. Nah gimana kita sebagai ini nih orang awam seperti saya ini tahu penafsiran mana nih yang paling benar atau paling tepat buat kita gitu. Kalau mau jalan pintas, pilihlah orang yang Anda percaya. Banyak kiai kan, beda-beda kan. Ada kiai yang sangat pinter, taat beragama. Ada kiai juga yang setengah-setengah. Kan sekarang kiainya banyak ya. Nah, pilih yang Anda paling. Ini yang saya rasanya tenang terhadap dia. Tapi dalam saat yang sama, saya ingin berkata begini. Bisa jadi yang benar itu beragam. Saya beri contoh, saya sering beri contoh ini. Tuhan itu tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Tapi Tuhan bertanya 10 berapa tambah berapa. Bisa beragam. Tuhan itu, Al-Quran ini diibaratkan sebagai, atau dinyatakan sebagai hidangan ilahi. Allah itu maha kaya, hidangannya beragam. Selama hidangan itu dia siapkan untuk Anda, apapun yang Anda ambil, Tuhan senang. Anda diundang ke pesta, ada aneka minuman, Anda ambil kopi, selama tersedia, tuan rumah senang. Ambil minuman dingin, tuan rumah senang. Ambil air putih, tuan rumah senang. Kenapa kita harus bertengkar? Ya kan? Selama itu disiapkan. Jangan ambil dari kulkasnya. Jadi bisa beragam ini. Kita tidak perlu bertengkar. Nah, yang ketiga yang saya ingin garis bawahi, walaupun itu berarti relatif, ya kan? Tetapi yang relatif pun perlu ada ketentuan-ketentuannya yang tidak boleh dilanggar. Ada satu orang berkata di dalam Al-Quran ada diungkapkan wasahibi bil jambi. Sahib itu artinya teman. Jambi itu, jambi artinya di samping saya. Terus dia katakan, oh itu ada teman saya yang tinggal di Jambi. Benar tak ini? Ini bahasa Arab. Ada kata Al-Butun, oh itu Pulau Buton. Ada kaedahnya kan, bahasa demikian. Saya kira itu. Baik, kalau begitu langsung saja Pak Quraisy kita ambil kesimpulan untuk apa yang sudah disampaikan. Oke, kita ambil kesimpulan dari apa yang kita jelaskan ini, mudah-mudahan. Yang pertama kesimpulan kita, langit dan bumi tadinya terpadu, lalu dipisahkan Allah. Nah, bagaimana memisahkannya tidak dijelaskan oleh ayat ini. Boleh jadi seperti ungkap beberapa ilmuwan akibat ledakan dahsyat tadi. Boleh jadi. Tapi yang jelas gitu. Yang kedua, air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup. Baik hewan maupun tumbuhan, sebagaimana air merupakan unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan dalam tubuh makhluk hidup. Air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu berarti hilangnya kehidupan. Gunung-gunung berfungsi menjaga keseimbangan bola bumi. Ia bagaikan pasak yang sangat kokoh. Ini menurut ilmuwan karena akar-akar gunung menancap jauh ke dalam lapisan kulit bumi. Selain itu, kerapatan jarak gunung-gunung dan akar-akarnya itu tidak lebih dari kerapatan kulit bumi yang mengelilinginya. Itu semua diciptakan demikian agar tekanan pada kulit dalam bumi terbagi secara merata dan seimbang.
Salah satu cara Allah memelihara langit adalah menciptakan atmosfer. Tanpa atmosfer yang dipertahankan oleh bumi melalui gaya gravitasi, kehidupan di muka bumi ini tidak akan berjalan dengan baik. Itu yang tadi kita terangkan. Siapa yang dapat membayangkan besarnya matahari yang dicipta Allah, tadi katakan dicipta Allah, yang mencapai 1 juta kali lipat besarnya bumi dan kerakatnya di angkasa raya yang begitu luas, maka dia akan memahami sekelumit dari kuasa Allah. Itu baru matahari. Matahari itu bintang kecil dibanding dengan yang lain. Nah, oke. Yang terakhir yang saya ingin berikan kesimpulan, ujian Allah dapat melalui aneka anugerahnya yang menyenangkan untuk membuktikan kesyukuran yang diberi. Dapat juga melalui yang tidak menyenangkan untuk membuktikan kadar kesabaran siapa yang ditimpa. Itulah hidup. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy, dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Quraisy dapat membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak juga untuk Mas Ferdi dan juga Mbak Vina yang sudah hadir di sini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di Tafsir Al-Misbah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.